Oke. Nah, kenapa sih Sultan Agung kok merumuskan ajaran? Kok ndak Islam saja tok? Ndak Islam macam-macam, bukan Islam Jawa, bukan Islam Indonesia. Ndak, cara berpikirnya melihat Mataram itu dengan rumus gini loh. Bahasanya gini, ini bahasa dari seratnya. Mataram itu adalah kerajaan Islam yang mengemban amanat Allah tapi di tanah Jawa. Oleh karena itu, penerapan ajaran Islam perlu disesuaikan dengan situasi dan budaya masyarakat Jawa. Berbagai kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat Jawa dapat terus dilestarikan tanpa harus menyimpang dari syariat Islam. Kalau sama-sama baik, adat, budaya, tradisi itu kan dulu oleh nenek moyang kita dibentuk dengan visi dan misi kebaikan hidup. Islam juga datang sebagai pedoman kita untuk mengelola hidup agar tetap baik. Sama-sama benar dan baik, insya Allah tidak tabrakan, bisa jalan bareng. Maka karena amanat kekhalifahannya Allah ini ada di tanah Jawa, katanya Sultan Agung, ya dikembangkanlah Islam sesuai dengan adat dan budaya Jawa. Dari situlah nanti lahir Mataram Islam. Dulu sebelumnya kan ada Mataram kuno yang tidak Islam. Sekarang dikembangkan Mataram Islam. Banyak kebijaksanaannya, silahkan baca sejarah. Beberapa saya catat itu. Mempertemukan Islam dan Jawa. Termasuk tadi ya, menggunakan gelar Sultan. Nah, ini juga inspirasi dari dinasti-dinasti Islam. Kemudian membentuk institusi kepenguluan. Jadi institusi kepenguluan itu kalau sekarang Departemen Agama, ngurusi kehidupan beragamanya umat Islam. Terus sebelumnya ada peradilan perdata. Ini baunya agak Hindu, tapi terus digeser jadi peradilan Serambi. Kalau peradilan perdata itu dulunya di istana. Oleh Sultan Agung sekarang tidak di istana tapi di Serambinya masjid. Makanya namanya peradilan Serambi. Yang memutuskan hukum ya antara lain para ulama. Jadi proses pengadilannya di Serambi masjid. Di antara upayanya lagi mempertemukan Islam dan Jawa itu nulis babat. Jadi membentuk tim para pujangga istana nulis babat tanah Jawa. Itu sangat kelihatan upayanya mempertemukan Islam dan Jawa. Nanti di situ ada silsilah mulai Nabi Adam sampai raja-raja Jawa. Dan itu nanti mungkin kalian heran, itu masuk tokoh-tokoh wayang juga masuk di situ. Adam punya anak namanya Sis itu nanti, dan itu tokoh-tokoh wayang masuk di situ. Ini upaya untuk meleburkan, mempertemukan bahwa Islam dan Jawa itu bukan sesuatu yang bertentangan. Jadi ini yang diserang mentalnya orang Jawa atau mentalnya Muslim agar tidak mempertentangkan Islam dan Jawa. Itu yang saya bilang tadi, membacanya tidak boleh positivistik. Kalau kalian kejar, tidak bisa itu, tidak valid itu, tidak, membacanya memang tidak harus positivistik. Di balik yang tersurat ada yang tersirat, itu yang harus kalian kejar. Termasuk juga sekaten. Sekaten itu dulu tradisi Demak, sempat berhenti, dihidupkan lagi oleh Sultan Agung dengan beberapa modifikasi. Termasuk yang paling terkenal nanti yang ahli falak. Ternyata Sultan Agung ini juga ahli falak. Nanti beliau menyatukan antara kalender Jawa, kalender Saka dengan kalender Hijriyah. Ini sebenarnya agak beda sistemnya. Yang satu sistemnya matahari, yang satu dasarnya bulan, tapi digabung. Gabungan itu mungkin lebih banyak. Yang Saka diambil nama-namanya, sementara yang Hijriyah diambil sistemnya. Sehingga nanti ya nama-nama bulan itu masih Suro, Sapar, Mulut, Bakto Mulut, Rejeb, Ruah, Poso, Sawal, termasuk pasaran.
Legi, Pon, Pahing, Kliwon itu ya. Itu hasil ijtihad beliau. Paling tidak beliau ini kelihatan ahli dalam bidang falak. Itu yang hari ini kita kenal sebagai kalender Jawa, kalender Soka. Ini perlu pembahasan tersendiri, agak panjang, tapi yang tertarik silahkan. Kalau kalian lihat kalender Indonesia kan pasti ada itunya. Nanti ini Jemuah Legi, apa Jemuah Kliwon, apa Jemuah Pahing. Nanti ada tahun Alif, Dal, dan seterusnya. Silahkan dikaji tersendiri. Kalau di masjid ini kan dulu ada kajian tentang falak. Nah itu bisa dihidupkan lagi, antara lain belajar tentang kalender Saka itu yang kayak gimana, logikanya seperti apa, yang hijriah seperti apa, dipertemukan jadi seperti apa. Dan itu mulainya pakai tahun Saka. Jadi di era Sultan Agung itu kan diambil Jumuah Legi 1 Suro tahun Alif 1555. Jadi nanti tahun pertama itu 1556. Yang kalender Jawa Hijriah. Persis tanggal 1 Muharram 1043 Hijriah. Kalau kalender standar Samsiahnya 8 Juli 1633. Ini upaya-upayanya Sultan Agung mengislamkan Jawa. Sekarang kita ketemu ya Serat Sastro Gending. Sastro Gending ini lagi-lagi sifatnya simbolik. Sastra itu simbol dari yang ilahi, kedalaman makna. Kalau gending itu simbol dari manusia dan kehidupannya. Gending itu wadahnya, sastra itu isinya. Nanti kalau di Serat Sastro Gending itu ya ada double-double. Sastro Gending itu kayak Cipto sama Ripto. Cipto itu yang menciptakan, Ripto itu karangannya. Zat sama sifat, rasa sama pangarso. Rasa sama pangarso itu ya kayak rasa sama pikir. Cipta, Ripto, yang disembah dan yang menyembah, yang kodim dan yang baru, cermin dan bayangannya, papan dan tulisannya, dalang dan wayangnya. Ini istilah-istilah ini ada semua di Serat Sastro Gending. Dalang dan wayang, papan dan tulisan, cermin dan bayangan. Maksudnya sama dengan sastro dan gending. Gending itu fisiknya. Kalau sastro itu makna dalamnya, yang ilahi. Dua-duanya penting. Sastro tidak ada gendingnya, tidak kelihatan. Mewujudnya sastro itu dalam gending. Tapi gending tidak ada sastronya, tidak ada nilainya. Jadi dua-duanya penting. Wadah tidak ada isinya, tidak berguna. Isi tidak ada wadahnya, tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu kan wadahnya. Jadi Serat Sastro Gending itu sebenarnya serat tentang wadah dan isi. Logikanya selalu begini. Logika wadah dan isi. Alam itu wadahnya, Tuhan isinya. Tubuh itu wadahnya, rohani isinya. Rakyat itu wadahnya, Tuhan inti isinya. Syariat itu wadahnya, hakikat itu isinya. Mana yang penting? Dua-duanya penting. Tidak boleh saingan, menang-menangan, karena harus kerjasama. Karena dalam wadah lah isi bisa bertempat. Dan karena ada isilah maka wadah jadi berharga. Teh ini karena ada gelasnya dia bisa diminum. Ya kan? Cuma gelas ini tidak ada harganya kalau tidak ada tehnya. Jadi dua-duanya penting, akhirnya gelas dan teh kerjasama bisa diminum. Jadi logika lahir dan batin, syariat dan hakikat itu semacam ini. Kalau di Sultan Agung terus pakai simbol sastro dan gending.
Makanya di Jawa itu kalau ada lagu, kalau ada syair kok maknanya dalam, itu biasanya orang pakai istilah, wah sastranya dalam sekali. Sastranya dalam itu bukan kok kalimatnya indah, apa wah ini dibaca deklamasinya enak, ndak itu. Sastranya dalam itu berarti apa? Ada makna dalam yang luar biasa yang ndak sekedar dari kalimat itu keluarnya. Ketika orang baca kalimat itu, ada kedalaman makna yang bisa diraih. Itu biasanya disebut sastranya dalam. Jadi sastro gending itu sama dengan sastronya batin, gendingnya lahir. Hidup ini perlu kombinasi dua hal itu. Ya sastro, ya gending. Gending harus indah karena dia mewakili makna batin yang indah. Oke. Nah, gimana cara mengelola sastro dan gending, menguasai sastro sekaligus gending? Yang pertama, kuasai alat dan kuasai adab. Itu di kalimat-kalimat pertama, katanya Sultan Agung, yakti tan ingken darah, ten tan wiknyo tembang kawi, dan seterusnya. Biar cepet ya, kalian baca sendiri bahasa Jawanya. Maksudnya apa? Tidak akan diakui famili, tidak akan diakui keluarga bila tidak menguasai tembang kawi. Karena padanya termuat rahasia sastra dan keterampilan ilmu tulis. Yang diutamakan dalam bahasa kawi, tata krama, seni berbicara, yang berlaku bagi para bangsawan, dan juga adab keutamaan orang berilmu. Jadi, tidak akan saya akui keluarga yang tidak mampu berbahasa kawi. Karena sumber-sumber keutamaan itu ada dalam bahasa kawi. Kalau tidak bisa bahasa kawi, berarti dia tidak bisa mengakses khazanah-khazanah penting, sastra-sastra yang berguna. Maka katanya Sultan Agung, keluargaku semua harus ngerti bahasa kawi. Trah Mataram harus ngerti. Yo, kalau dulu bahasa kawi, maksudnya apa? Ngerti alatnya untuk menggali itu. Kalau bahasa kawi tidak bisa. Mungkin kalau kalian muslim sekarang harus ngerti bahasa Arab, harus ngerti bahasa Inggris, antara lain bisa begitu maknanya. Jadi ngerti alat. Setelah alat baru adab. Adab itu tata keramanya. Jadi ilmu itu pertama-tama tidak tentang isinya, tapi tentang alat dan tata krama cari ilmunya. Itu harus didahulukan. Kalau alatnya sudah dikuasai, adabnya sudah jalan, ilmunya akan datang. Jadi menuju sastro gending harus menguasai alat, menguasai adab. Itu dari pupuh pertama. Ya ini saya tidak ngangkat semua, saya ambil, saya potong-potong sesuai keinginan. Nanti kalian ketika membaca serat itu akan meresepsi sesuai versimu masing-masing.